warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisuddin SH SMA. Tampak di sini juga hadir Bapak Kepala Bagian Data Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Penais, Kepala Bidang Remat, Kepala Bidang Kurais, Pempimas Kristen, Katolik, Hindu, kemudian para pejabat lingkungan 4 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan para karyawati yang sekarang sedang stay untuk mendengarkan acara program baru yang digagas oleh Bidang Penais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nama acaranya Ngobras Pagi, Ngobras Rohani, ya, Ngobras Rohani, ngobrol masalah rohani, Allah kemenang. Sini ada teh, ada kopi. Jadi kita selama kurang lebih 30 menit di depan mulai hari ini Pak Kakamil tiap 2 hari sekali secara bergiliran penyampaian rohani, bukan dari umat muslim saja, juga nanti secara bergiliran dari saudara-saudara kita dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari Katolik, untuk menyampaikan siraman-siraman rohaninya juga dalam kesempatan dan jadwal yang tentu sudah diterima masing-masing. Acara ini selain bisa didengarkan melalui layanan audio visual kita dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, juga direkam dan akan disiarkan tunda melalui YouTube dan Timas TV kita. Terima kasih, dan kita mulai pertemuan yang perdana ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Iya. Amin. Para pendengar dan karyawan-karyawati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, untuk yang perdana kali ini, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan nanti kurang lebih 30 menit ke depan akan mengupas tentang makna Maulid Nabi Muhammad SAW, juga dikaitkan dengan makna tasyakur. Terima kasih. Mari sama-sama kita simak ngobrol masalah rohani bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisuddin SH SMA. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, nikmatil ibadah, nikmatil ikhlas, nikmatil sihah, nikmatil quwwah. Insyaallah seluruh ibadah berkati barakallah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para bagian usaha, sama kita hormati Bapak Kepala Bidang dan Ibu, para pembimas, Kasubag, seksi, karyawan-karyawati yang bantu sipil negara yang Bapak sayangi. Yang pertama, kita ini adalah sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Kita ingin senang, ingin mendapatkan kebahagiaan. Makanya selalu kita mengucapkan syukuran. Kalau pada agama yang lain ada ucapan selamat, selamat pagi, selamat siang, bisa ungkapan-ungkapan lain. Itu adalah salah satu kita ingat pada Sang Pencipta, Sang Khalik.
Kita ini beda dengan makhluk yang lain. Jadi karena ini kita sebagai seorang hamba, maka wajib kita ingat bahwa ada yang tempat kita mengabdi. Jadi ada tempat kita mengabdi. Abdul, seorang hamba, maka dia akan tempat mengabdi. Sama dengan di kerajaan yang lazim kita tonton di film-film dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini oleh bidang pertahanan agama Islam dan wakaf akan mendapatkan suatu pencerahan khusus untuk kita tarhib wa tarhib dan tanbih wa tazkirah, bahkan wa tazkiyah. Wah, itu dia. Jadi ada nilai-nilai education, nilai pelajaran, nilai motivasi untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Semoga Allah SWT memperkuasakan diri kita semua. Barakallahu amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini juga wajib hukumnya karena ada perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun ikut mengucapkan salawat dan salam. Ini Islam itu ada dikenal dengan namanya Nabi yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Jadi adalah sebagai khatam penyempurna Nabi, itulah Muhammad. Jadi kalau dia nggak mengaku Nabi setelah itu sudah kurang sehat. Tidak sehat lagi beragama. Tidak ada Nabi setelah Muhammad, dia sudah khatam. Khatam itu tamam, sempurna, penyempurna. Siapa dia? Muhammad, manusia yang ulu, manusia menyelamatkan dunia sampai pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka akan dimanifestasikan dalam kehidupan, bahkan dalam ibadah yang rububiyah, ibadah yang uluhiyah, ibadah yang takarubiyah, tidak sah tanpa Muhammad. Tidak. Ada kalimat tasyahud di sana, kesaksian. Dia memberikan suatu statement khusus bahwa tidak ada yang dekat dengan Allah itu kecuali Allah, Muhammad. Dan dia selalu lengket berdua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu satu hal yang memang tercam pada diri kita. Selanjutnya saya diberi tugas pagi hari ini oleh Ananda Dr. Saifuddin untuk memberikan materi kepada kita bersama, dan di mana saja yang bisa ditangkap sampai ke lantai dasar dan lantai 3, anak-anakku semua yang berbahasa ini itu sangat penting ini. Ya, kalau kemarin kita rapat memberikan suatu momen waktu untuk ada otak ini istirahat. Dari jam 7 kita mulai siap untuk kantor. Kayak Bapak kadang sampai jam 12, hampir setiap hari malam. Hampir setiap hari sejak saya di Sumsel ini, alhamdulillah sehat. Masih Bapak sempatkan dan Anda untuk jalan pagi setiap hari. Jadi setiap pagi saya jalan, walaupun sebentar, kecuali terlalu capek sangat, itu pasang lagi ke sana. Kalau di Medan, ke sana capek benar, baru saya tidak. Jadi ini hal yang harus kita berikan apresiasi kepada teman-teman kita di Pandangan Agama Islam sebagai motor ini, termasuk nanti diikuti oleh bimas-bimas bagaimana kondisi kehidupan yang sudah bukan. Sekarang sedang kondisi memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi ini adalah suatu adat. Apa itu adat? Lazim, kebiasaan saja. Tapi itu wajib dibudayakan dan sudah membudaya. Kalau tidak, rasanya kurang sempurna. Nah, gitu. Karena sudah ada. Ada itu bisa mahkum, bisa jadi satu statement khusus gitu ya. Sudah menjadi rel. Kalau sudah mahkum itu hanya bisa mahkumi. Nah, itu. Bisa kena kalau enggak. Bahasa hukum seperti itu. Bisa justice kita. Oh, kenapa enggak mau dia?
Justice-nya tidak seperti yang kita lakukan ya dalam hukum, tapi justice itu secara sosial. Jadi orang akan melihat, oh ada suatu komunitas, ada suatu organisasi nggak maulid, lupa dia. Jadi dalam Islam dikenal itu Anda dari kaum Dimas muda nggak ada ya, Kristen, Katolik, ya, Hindu, ya. Jadi ada budaya di Islam itu beberapa hari kan besar Islam, salah satu diantaranya oleh Nabi, Isra Merah itu memperingati hal-hal yang memang sifatnya religi. Ada proses yang memang di luar jangkauan akal manusia yang memang bukan untuk pemikiran-pemikiran yang kita lakukan, tapi dia sifatnya rububiyah, sifatnya uluhiyah. Jadi ada daya di sana namanya kunapa. Jadi Maulid Nabi ini adalah hal yang memang diperintahkan untuk kita syiar, untuk kita taqarrub, untuk kita tanbih, untuk kita tazkiyah, untuk kita tazkir. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat min qablihi rusul. Ya. Jadi Nabi itu adalah Muhammad yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Menyelamatkan manusia ini. Manusia bisa berpakaian, manusia bisa berjalan dengan baik. Paling tidak ada 5 komponen yang bisa kita petik dalam kehidupan. Pada pagi hari ini saya bisa sampaikan bahwa sesungguhnya Muhammad itu hadir itu adalah merupakan suatu tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswahnya tidak sekedar uswah saja, tapi hasanah. Ada nilai-nilai yang menyenangkan di sana. Bagaimana Rasul bicara, bagaimana Rasul berbuat, bagaimana Rasul memimpin, bagaimana Rasul berniaga, bagaimana Rasul sosial kemasyarakatan. Jadi ada nilai-nilai di sana, nilai sosial, nilai zon politik kan. Oh, itu kan. Ada keinginan untuk yang lain, zon politik. Orang lain yang butuh dengan kita. Suatu ketika Rasul pulang dari berjihad yang menjelang maghrib, bahkan sudah ada dalam hadis setelah sudah masuk maghrib, ketuk pintu, assalamualaikum, dibuka oleh istri beliau, assalamualaikum, wahai istriku yang tercinta, waalaikumsalam, silakan bagi masuk dan seterusnya. Beliau bawa roti untuk anaknya makan. Di Arab itu lazim makannya makan roti sama kurma. Anak beliau 3 siap lapar menunggu makanan di bawah Rasul. Setelah itu dikasih roti dengan istri beliau berkemas mau melaksanakan sholat dan seterusnya. Belum sempat beliau melepas pakaian, ada tamu 3 orang datang ketok pintu. Roti udah kasihkan dengan istri baginda Rasul. Ketok pintu, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Buka pintu, datang bertiga. Ngomongnya enggak sudah terbata-bata. Mohon maaf, ini air ludahnya sudah keluar, sudah ngomong nggak bisa lagi. Kelaparan udah 4 hari nggak makan. 3 orang sama. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sedikit lebih kecil lagi. Tidak sebutkan siapa itu anaknya atau apa, pokoknya berturut begitu. Yang sedikit tua, lebih muda lagi, dan lebih muda lagi. Silakan duduk, teman-teman. Jadi silakan duduk pada bahasa kita, silakan kita duduk. Wahai baginda Rasul, beliau menyampaikan, kami udah 4 hari nggak makan ini. Kami bertiga ini udah kelaparan, minum juga tak apa. Seorang Rasul kan kalau tersentak ya, tersentak langsung. Panggil istrinya, Maira, istri tercinta, mana roti tadi? Saya bedakan ceritanya. Langsung istri beliau tersentak juga. Kok mau dikasih roti? Karena untuk anak-anak belum makan di kamar, dia mau malam, mau maghrib. Ambil roti. Wahai istriku yang tercinta, ini sudah 4 hari mau makan, kasihkan roti. Nggak ada babi ibu, nggak ada mikir anak mau makan di kamar, yang 3 anak belum makan.
lapar juga kan anak kandung beliau dari kamar, dia ambil roti kasihkan, sama siapkan 3 gelas air dalam. Kalau kita bagi ini teh, silakan aja. Barakallah. Amin. Setelah itu dikasihkan roti, habis lahap cepat sekali, bagi 3, potong 3 roti tadi, dimakan dan minum. 3 gelas ini minum semua, legahlah yang 3 ini. Tegak beliau, Rasulullah tegak, berdiri, ya, berdiri, ketemu dengan istrinya. Karena istrinya itu kan cemberut, anak belum makan. Kok gini katanya Rasulullah, anak kita belum makan, utamakan dulu anak, wazir kurba. Anak kita dulu makan, semua anak belum makan. Tegak dia, berdiri. Wahai istriku, ini kan sudah malam. Anak-anak kan di kamar sudah, kalau tidur tuh golek-golek kemana? Berbaring ya. Udah pegang aja matanya, pejamkan mata, bilang sudah malam. Menangis dengan ceritanya. Oleh Rasulullah, istri Rasulullah. Nah, sekarang sudah malam, tidur, siang tidur. Sambil menangis. Lapar anak kita ini belum makan. Kalau tidur anak kita begini, terpejamlah anak itu, dan dalam sejarah itu kekenyanganlah anak ini. Kenyang, nggak ada lapar lagi. Tadi berhenti lapar, kemudian hilang laparnya, dipejamkan matanya. Pendek cerita, tertidur anak ini. Rasulullah pun ikut tertidur, masuk kamar. Tertidur. Sampai lelah, bangun jam 4 subuh, menjelang subuh. Saya pendekkan ceritanya, diketok pintu. Ada yang ketok pintu dari luar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Belum juga dengar. Assalamualaikum, wah dengar Rasulullah. Waalaikumsalam, silakan. Barakallah. Kira-kira gitu ya. Duduk. Izin Rasulullah. Kira-kira kalau abang dia nggak ada apa-apa kan? Izin Rasulullah. Ya gimana? Ini saya bawa ke rumah. 1 karung. Masak besar abang-abang malam. Wah ini Pak Sarudin yang abang-abang. Buat tahu bagus itu. Tuh. Kurmanya Rasul itu namanya lembut, wah merah, luar biasa, siap santap. Ini kenapa? Kemarin saya baru panen ya Rasulullah, dan ini memang sudah masa-masa saya pilihkan yang super kira-kira. Itu Rasulullah, menangis Rasulullah. Diambil, langsung beliau sujud, langsung dikasih dengan anak-anak dan istrinya pas bangun, bisa dimakan untuk 1 minggu nggak habis. Barakallah. Tadi terputus. Yang 3 tadi rupanya malaikat yang datang. Nggak tahu siapa itu yang 3 tadi. Nah inilah yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, nilai-nilai manusia, rasa cinta berbagi. Masih banyak yang lain. Jadi ada filosofi-filosofi bisa kita ambil. Bagaimana kehidupan ini untuk kita senantiasa memperhatikan yang tak berdunia. Wa anfiqu bis-sarra wad-dharra. Surat Ali Imran ayat apa? Kabit Pakis yang tahu. Apa dulu? Berikanlah hartamu itu, kalau dapat dikit kasih dikit, kalau banyak kasih banyak. Bis-sarra wad-dharra. Baru ngiring yang lain, wal qazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ila akhir ayat. Yang duluan sekali itu karena kita setiap hari mencari bagi sama orang yang membutuhkan. Itu salah satu di antara yang berkenan pribadi Rasul. Mereka itu kita bantu. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, ada nilai-nilai di sana, nilai adalah kemanusiaan, sosiality. Ya. Ada nilai taqarrub ila Allah pada diri manusia, pada diri Rasulullah. Yang ini kita amalkan sehari. Agama apapun sama, menyesuaikan. Jadi dia adalah sebagai tauladan. Bicara juga begitu. Ruhama bainahum. Muhammad selalu ruhama,
Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ruhama itu rahim. Rahim. Rahim itu artinya ya halus, kasih, sayang, cinta. Itu ada rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang. Hewan, binatang pun, makhluk yang lain, beliau cinta dan sayang. Bukankah semut-semut juga mengharapkan belas kasihan dari kita? Satu tetes ananda, gula kita letakkan ke sana, itu bermanfaat. Ya, zon politik kita butuh yang lain. Makanya kita ini jangan sekali-sekali membuat permusuhan, membuat kebencian. Teman itu ribuan, sangat dibutuhkan. Musuh sekecil ini pun terlalu besar. Wa qulu linnasi husna, keluarlah dan mulut kita orang sendiri. Ini Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang penting kita sadar ada pada diri ini. Semuanya pada diri, karena kita ini khotok. Manusia, jadi manusia itu selalu lupa. Tempatnya salah, tempatnya khotok, tempatnya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Saya mengajak pada kita semua, anak-anakku semua yang bisa mendengarkan apa yang kau sampaikan, berbuatlah kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan pada diri ini, Allah akan buat kebaikan pada orang lain dan sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat pada diri ini, pada orang lain, Allah akan berikan kejahatan pada. Tunggu tanggal mainnya, buktikan. Nanti lapor Bapak kalau enggak. Pasti. Apa istilah saya dengan keluarga dan dengan kita semua? Ya. Tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan. Pinta kita tidak ada yang tidak dikabulkan, ya apa? Semua dikabulkan. Ya. Yang ketiga, Muhammad itu adalah sebagai penyejuk, penenang, penerang. Nurun 'ala nur, wasirajam munira, wa da'iyan ila Allah biiznihi, wasirajam munira. Dia penerang. Jadi sirajam munira. Yang keempat, Muhammad itu dia sebagai membuatkan kebahagiaan, kesenangan, anugerah, rahmatan lil alamin. Bukan saja Islam, bukan saja manusia, bukan saja agama, bukan saja kehidupan, semuanya. Mohon maaf, bukan saja yang diidentikkan dengan iman, tapi identik seluruh apa yang ada di alam ini. Coba, itu ayat itu filosofinya banyak sekali. Rahmatan lil alamin. Inilah yang penting Allah sampaikan, mudah-mudahan berkahnya. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah, sehingga apa yang kita lakukan nilai-nilai baik yang pada diri Rasulullah itu akan menjadikan penciptaan diri pada kita menjadi yang terbaik. Amin. Jadi kita syukuri apa itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Dengan kita meneladani melakukan sifat-sifat pada diri Rasulullah yang baik, itu akan berdampak pada diri kita sendiri masing-masing, bukan untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah akan saja memberikan berkah kita. Barakallahu amin. Kita berdoa, moga apa yang kita lakukan akan ridhoinya dan segala macam malapetaka dan yang tidak baik akan terhindar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Bapak Kakanwil yang sudah memberikan materi 30 menit lebih. Warga para pendengar, karyawan dan karyawati kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan para pemirsa Imas TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini. Kegiatan ini luar biasa ya. Tiap pagi 2 hari sekali diberikan acara programnya Ngobras Rohani ala Kementerian Agama Sumatera Selatan. Ngobrol masalah rohani ala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan 2 hari sekali. Begitu paling hikmah, ada kasih sayang,
ada juga dalam rangka menyambut Maulid Nabi ini, bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna akhlak manusia, tingkah laku manusia. Tersirat bahwa kita sesama di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada, menebarkan kasih sayang dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih yang ada di studio dan pendengar di tempat kerjanya masing-masing, dan yang ada di rumah menyaksikan siaran Dimas TV atas waktu dan kesempatan menyimak program ini. Jayalah Kementerian Agama, bersatu kita untuk membangun negeri. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.